peningkatan rasio pendanaan luar negeri (RPLN) dari maksimum 30% menjadi maksimum 35% dari modal bank dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental, terutama melalui intervensi transaksi non-delivery forward (NDF) di pasar luar negeri, serta transaksi spot dan domestic non-delivery forward (DNDF) di pasar domestik. Strategi ini disertai dengan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilisasi pasar keuangan dan kecukupan likuiditas di perbankan. Kedua, penguatan strategi operasi moneter pro market untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, menjaga kecukupan likuiditas, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta mendorong aliran masuk modal asing dengan mengelola struktur suku bunga instrumen moneter dan swap falas untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga dengan tetap menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. Memperkuat strategi transaksi term repo dan swap falas untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, dan memperkuat peran dealer utama (primary dealer) untuk meningkatkan transaksi sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI) di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement repo antar pelaku pasar. Ketiga, peningkatan rasio pendanaan luar negeri (RPLN) dari maksimum 30% menjadi maksimum 35% dari modal bank. Penguatan implementasi kebijakan RPLN ini ditujukan untuk meningkatkan sumber pendanaan bank dari luar negeri sesuai kebutuhan perekonomian dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian melalui penerapan parameter kontrasiklikal sebagai penambah RPLN sebesar 5%. Penguatan kebijakan RPLN dimaksud berlaku efektif sejak 1 Juni 2025 dan akan diatur lebih lanjut pada ketentuan mengenai RPLN. Keempat, pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio penyangga likuiditas makro Brussel (PLM) sebesar 100 basis point dari 5% menjadi 4% untuk bank umum komersial (BUK), untuk bank umum konvensional (BUK) dengan fleksibilitas repo sebesar 4% dan rasio PLM syariah turun sebesar 100 basis point dari 3,5% menjadi 2,5%. Penurunan ini juga ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, dan ketentuan penurunan PLM tersebut berlaku efektif sejak 1 Juni 2025. Kelima, penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan kebijakan insentif likuiditas makro Budesel (KLM) sebagaimana lampiran dalam siaran pers ini. Keenam, perluasan akseptasi digital melalui akselerasi persiapan implementasi KRIS antar negara, yaitu antara Indonesia dengan Jepang, serta inisiasi uji coba KRIS antar negara antara Indonesia dengan Tiongkok. Ketujuh,
penguatan dan perluasan kerjasama internasional di area kebang sentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal (local currency transaction), serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Astacita pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Demikian pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 2025 yang bertajuk BI Rate turun 25 basis point menjadi 5,5%, mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian Pak Ramdan Denny, sudah saya sampaikan, silahkan dipandu untuk Q&A-nya. Silakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja nanti saya akan mengundang Bu Destri dan juga anggota Dewan Gubernur yang lain untuk mendalaminya. Saya akan menyampaikan 3 hal ini. Satu, yang berkaitan dengan global, seperti tadi disampaikan, bahwa terjadi kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Tiongkok untuk menurunkan tarif impor selama 90 hari. Tentu saja ini adalah indikator yang positif. Yang sebelumnya terjadi perang dagang, saling meningkatkan tarifnya, kemudian kedua negara mulai melakukan perundingan dan juga terlihat ada kesepakatan untuk penurunan tarif. Nanti saya akan mengundang Bu Aida untuk memberikan penjelasan lebih rinci. Intinya itu ada perkembangan yang positif selama sebulan terakhir setelah RDG bulan lalu. Dan itulah yang kami tadi sampaikan, pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan turun menjadi 2,9, sekarang turunnya menjadi 3, yaitu dari 3,3% menjadi 2,9, sebelumnya menjadi sekarang 3%. Demikian juga khususnya inflasi di Amerika yang diperkirakan naik tinggi, kenaikannya nggak terlalu besar sehingga menurunkan proyeksi inflasi Amerika Serikat, dan karenanya kami memperkirakan Fed Fund Rate akan turun 2 kali, meskipun timingnya itu kalau sebelumnya karena ada ketakutan resesi lebih awal, kami perkirakan Fed Fund Rate akan turun 2 kali, yaitu di sekitar bulan September sekali dan di bulan Desember. Itu seperti itu, dan itu juga kenapa salah satunya juga berdampak pada pergeseran aliran modal yang juga diikuti tidak hanya ke negara aset yang aman, tapi juga mulai masuk ke emerging market termasuk Indonesia.